Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 2022302004 dengan dosen pembimbing pertama saya yaitu Ibu Ramadhani Eskom MTCITPM dengan NRP 120170101 dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Ibu Elvisa SSIMT dengan NRP 120110110 dan judul proyek akhir saya yaitu aplikasi pembelajaran olahraga interaktif berbasis desktop untuk siswa SD Negeri 57 Banda Aceh. Selamat datang di Sportedu. Baik, ini adalah halaman awal dari aplikasinya. Yang pertama ada materi. Ketika siswa memilih materi, maka akan muncul dua cabang olahraga, yaitu sepak bola dan tangkis. ketika siswa memilih sepak bola, maka akan muncul 4 teknik dasar sepak bola tersebut disertai dengan penjelasan dan animasinya. Passing adalah teknik mengoper bola ke teman satu tim. Passing dilakukan supaya bola bisa bergerak cepat dari satu pemain ke pemain lain. Passing dapat dilakukan dengan berbagai bagian kaki, seperti kaki bagian dalam untuk operan yang lebih akurat, atau punggung kaki untuk operan yang lebih jauh. Nah, jadi selanjutnya di sebelah kanan ada tombol play. Jadi jika siswa menekannya, maka akan muncul animasi dari teknik dasar passing. Berikutnya ada teknik dasar dribbling. Dribbling adalah teknik menggiring bola sambil berjalan atau berlari. Tujuan dribbling adalah untuk melewati pemain lawan, menjaga bola tetap dikuasai sendiri, atau mencari posisi yang lebih baik sebelum mengoper atau menembak. Saat dribbling, bola harus selalu dekat dengan kaki agar tidak mudah direbut lawan. Sama seperti sebelumnya, jika siswa menekan tombol play di sebelah kanan, maka akan muncul animasinya. Selanjutnya, teknik dasar shooting. Shooting adalah teknik menendang bola ke arah gawang lawan dengan tujuan mencetak gol. Shooting biasanya dilakukan dengan tendangan yang kuat dan terarah supaya kiper lawan kesulitan menangkap bola. Pemain bisa menggunakan punggung kaki atau kaki bagian dalam saat melakukan shooting. Dan tombol play untuk memulai animasinya. Selanjutnya yang terakhir dari teknik sepak bola ada heading. Heading adalah teknik menyundul bola menggunakan dahi atau kening. Heading sering digunakan untuk mengoper bola ke teman, mencetak gol saat menerima umpan lambung, atau untuk membuang bola menjauh dari gawang sendiri. Heading harus dilakukan dengan posisi badan yang seimbang supaya sundulan kuat dan terarah. Dan selanjutnya adalah animasinya. Nah, jadi di sini jika siswa memilih bulu tangkis, maka akan muncul 4 teknik dasar bulu tangkis, yaitu service, smash, footwork, dan netting. Yang pertama adalah service. Servis adalah pukulan pertama untuk memulai sebuah rally atau permainan. Servis dilakukan dari belakang garis servis dan harus diarahkan ke area lawan sesuai aturan. Dalam badminton, servis bisa dilakukan secara pendek agar shuttlecock jatuh dekat net atau panjang agar shuttlecock jatuh jauh di belakang lapangan lawan. Selanjutnya kita akan langsung ke animasinya. Selanjutnya kita akan ke teknik smash. Smash adalah pukulan yang dilakukan dengan keras dan cepat ke arah bawah lapangan lawan.
smash biasanya dilakukan saat shuttlecock datang tinggi di atas kepala kita. Gerakan ini bertujuan supaya shuttlecock menukik tajam dan lawan sulit untuk mengembalikannya. Berikut adalah animasi dari teknik dasar smash. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknik dasar footwork. Footwork adalah gerakan kaki yang teratur dan cepat saat bermain badminton. Footwork membantu kita untuk bergerak ke segala arah, seperti ke depan, belakang, kiri, dan kanan, agar bisa memukul shuttlecock dengan baik. Pemain yang punya footwork bagus akan lebih mudah menguasai permainan. Selanjutnya kita akan langsung ke animasinya. Dan yang terakhir ada teknik dasar dari netting. Netting adalah teknik memukul shuttlecock secara pelan dan halus di dekat net. Tujuannya agar shuttlecock jatuh tipis di sisi net lawan, sehingga lawan kesulitan menjangkau dan terpaksa mengangkat shuttlecock. Dengan begitu, kita bisa menyerang pada pukulan berikutnya. Dan berikut adalah animasinya. Nah, jadi setelah kita mempelajari semua materinya, siswa dapat mencoba kuis alternatif dari aplikasi ini. Sebelum kuis dimulai akan ada halaman petunjuk kuis, di mana halaman ini akan menjelaskan aturan bermain, jumlah soal, dan cara menjawab. Petunjuk tulis ditulis dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa. Berikut adalah petunjuk kuisnya. Jadi di sini kita bisa langsung memulai kuisnya. Yang pertama ada kuis tebak gambar. Nah, jadi di sini siswa akan memilih gambar berikut ini. Jadi jika siswa salah maka akan muncul tombol salah. Dan apabila siswa benar, petunjuk. Kuis, materi. Setelah mempelajari semua materi, siswa dapat mencoba kuis interaktif. Kuis. Nah, jadi sebelum siswa masuk dalam kuis, di sini juga tersedia fitur petunjuk kuis, di mana halaman ini akan menjelaskan aturan bermain dan cara menjawab. Petunjuk kuis ini disajikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa. Petunjuk.